Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ageng Serang adalah perempuan Nusantara yang melakukan amuk melawan penjajah Belanda dan sekarang dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, berikut ini kisah Nyi Ageng Serang. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Nyi Ageng Serang lahir di Serang, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1762 Masehi. Nama aslinya adalah Kustiah Wulandingsih Retna Edi. Dalam buku Nyi Hajar Dewantara yang ditulis B.S. Dewantara pada tahun 1984 disebutkan juga kalau namanya adalah Raden Ajeng Murtasiah. Adapun Nyi atau Nyai Ageng Serang merupakan sebutan untuknya setelah menikah dengan Pangeran Kusumowijaya yang adalah Adipati Serang. Nyi Ageng Serang adalah anak dari Panembahan Senopati Notoprojo, Adipati Kadilangu. Ayahnya merupakan keturunan Sunan Kalijogo. Berdasarkan buku yang ditulis Mashud Hakka berjudul Dunia Nyi Ageng Serang, Sejarah Wanita Pejuang tahun 1976, bisa disajikan sanad beliau. Nyi Ageng Serang atau Kustiah Wulandingsih Retna Edi binti Panembahan Senopati Notropojo bin Panembahan Wijil ing Kadilangu bin Panembahan Ronggo Notropojo bin Panembahan Ronggo Seto atau Sepuh bin Panembahan Kanitan bin Panembahan Pinateh bin Panembahan Semarang bin Kanjeng Sunan Hadikusumo bin Sunan Kalijogo. Nyi Ageng Serang mendapatkan pendidikan agama yang baik, sehingga perempuan dengan darah Sunan Kalijogo ini menjadi sosok yang istiqomah dalam beragama. Diketahui dirinya suka melakukan tirakat. Juga digambarkan bahwa ketika tidur terdapat pusaka yang melindunginya dari orang berkeinginan mencelakai, serta ada cahaya yang memancar dari tempatnya. Ini adalah penggambaran bahwa Nyai Ageng Serang termasuk muslimah yang selalu menjaga diri bahkan sekalipun di waktu sedang tidur. Ayah dan kakak-kakaknya gugur di medan pertempuran melawan penjajah Belanda. Dia dibesarkan sendiri oleh ibunya di Serang. Ketika ibunya telah tiada, Nyi Ageng Serang hijrah ke Yogyakarta dan hidup dalam keraton. Dia masih termasuk kerabat keraton, serta ayahnya, Panembahan Senopati Notropojo, termasuk sosok yang amat dihormati. Saat Nyi Ageng Serang dewasa, dia keluar keraton dan tinggal di Demangan untuk menikmati hidup bersama dengan masyarakat. Warga sangat gembira menyambut kedatangannya. Pengalaman hidup bersama penduduk biasa membuat hatinya sangat berduka. Dia melihat sendiri bagaimana beban hidup pribumi yang ditindas penjajah Belanda. Itu membuat jiwa nasionalisme Nyi Ageng Serang yang sudah menyala sejak masih usia anak-anak semakin membara. Pada April tahun 1792 Masehi, Sultan Hamengkubuwono I wafat, sehingga Nyi Ageng Serang
kembali ke keraton. Kemudian dia memutuskan untuk pulang ke Serang. Masyarakat sangat menyambut kedatangannya. Dia tinggal dan berkeluarga di Serang. Semangat nasionalisme Nyi Ageng Serang terus menyala-nyala. Sikap penjajah yang semakin menjadi-jadi menyengsarakan rakyat membuat jiwanya makin berkobar. Namun, waktu yang tepat untuk melawan penjajah Belanda secara langsung belum juga datang. Nyi Ageng Serang banyak melakukan tirakat, memohon pertolongan, serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam buku membicarakan feminisme, Nadia Karimah Melati menjelaskan bahwa amuk adalah ekspresi amarah dan penghancuran oleh seorang kawula atas penindasan feodalisme yang terus-menerus terjadi pada masa kolonialisme. Banyak karya sastra yang mengisahkan amuk hanya terjadi kepada lelaki, sedangkan perempuan harus terlebih dahulu meninggalkan tubuh yang mengunci keperempuannya untuk melakukan amuk. Amuk adalah bentuk ekspresi pertahanan atau pembelaan diri dari penindasan maupun penghinaan. Nyi Ageng Serang melakukan perlawanan sebab dia sadar betul kalau kemerdekaan tanah airnya sedang diinjak-injak. Tubuh perempuan bukan batasan diri untuk berjuang membela kebenaran. Meski tubuh perempuannya sudah tua, namun tidak menghalanginya untuk melakukan amuk di medan perang Diponegoro. Ketika pecah perang Diponegoro pada 20 Juli tahun 1825 Masehi, Pangeran Diponegoro meminta bantuan pasukan kepada Nyi Ageng Serang. Namun yang terjadi malah Nyi Ageng Serang tidak hanya mengirimkan pengikutnya, melainkan juga memutuskan untuk terjun langsung ke medan pertempuran. Dia selipkan selendang pusaka pemberian ibunya ditombak bersama dengan bendera nasional menjadi satu. Selendang yang didapatkan ibunya sebagai benda waris dari Bendoro Raden Ayu Mangkubumi itu konon memiliki kekuatan gaib, menjadi penambah spirit perjuangan bagi Nyi Ageng Serang, sehingga dapat membantunya dalam medan perang. Pasukan Nyi Ageng Serang bergerak di Serang. Dalam bukunya Mashhud Hakka, Dunia Nyi Ageng Serang dijelaskan rute barisan Nyi Ageng Serang menerobos Gundih, Purwodadi, Demak, Semarang, serta Juwana. Kemudian menuju Magelang lewat Solotigo, Boyolali, Seragen, dan menghanguskan Rembang serta menghancurkan pos-pos militer di sepanjang Sungai Progo. Kemudian berhenti di Klaten, setelah itu menuju dan menetapkan pos di Prambanan. Salah satu strategi Nyi Ageng Serang dalam melakukan amuk di medan perang Diponegoro adalah taktik lumbu, yang mana setiap prajurit diwajibkan membawa daun keledai. Setelah menyerbu pasukan musuh, taktik lumbu segera dilakukan dengan cara bersembunyi di ladang menggunakan daun yang mereka bawa, sehingga keberadaan mereka tidak diketahui musuh, dan bahkan musuh mengira pasukan Nyi Ageng Serang telah hilang tanpa jejak. Sebab apa yang dilihatnya dikira sawah atau tegalan lumbu belaka. Nyi Ageng Serang adalah seorang ahli strategi perang. Kehebatannya diakui banyak orang, bahkan oleh Pangeran Diponegoro.
Tidak heran jika Nyi Ageng Serang dipercaya menjadi penasehat dalam Perang Diponegoro. Ketika meletus Perang Diponegoro pada tahun 1825 Masehi, usia Nyi Ageng Serang sudah sepuh. Meski begitu, dia tetap semangat memimpin pasukannya terjun ke medan perang. Hampir 3 tahun lamanya Nyi Ageng Serang terjun langsung berperang. Kesehatannya semakin memburuk sehingga pada Maret tahun 1828 Masehi dia undur dalam medan pertempuran dan menetap di Deksa.